أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dalam hubungan dengan non-muslim, kita harus membedakan antara masalah akidah dan muamalah, hubungan sosial. Dalam bab muamalah, umat Islam dilarang menzalimi, mengganggu, atau merugikan non-muslim, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Namun, dalam konteks ibadah dan keyakinan, agama Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba kita dengarkan penjelasan Ustadz Mujiman Hafizahullah mengenai orang kafir masuk masjid. Kita simak videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pertanyaannya adalah, bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Ini pertanyaan dalam, dan untuk menjawab pertanyaan ini harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, karena memang ketika menyangkut hubungan muamalah kepada orang yang berbeda agama, itu harus diperhatikan, dibedakan mana bab akidah dan mana bab muamalah. Dalam bab muamalah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh menzalimi orang yang berbeda agama. Adamu adhiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Tidak boleh mengganggu mereka dalam hartanya, tidak boleh mengganggu mereka darahnya, tidak boleh mengganggu mereka kehormatannya. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka. Kata hadis Nabi, "Man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi, dalam hal ini maksudnya non muslim, maka Nabi justru menjadi musuh orang yang mengganggu tadi pada hari kiamat. Ini dalam masalah muamalah jelas, kita tidak boleh mengganggu mereka. Boleh tidak menumpahkan darah mereka? Tidak boleh. Kata Nabi, "Man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang beda agama yang terikat perjanjian damai, tidak mencium aroma surga. Dalam masalah yang lain, Al-Quran mengatakan, "La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum." Allah tidak melarang kalian
kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang beda agama. Wa tuqsitu ilaihim, tidak dilarang berbuat adil. Nah, Al-Quran juga mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi jelas ayat-ayat tentang muamalah. Termasuk ada pertanyaan Aisyah di Adabul Mufrad itu, ketika punya tetangga Yahudi dan Muslim, lalu hendak memberikan sesuatu yang itu tidak ada yang lainnya, cuma satu mangkok sup saja. Kalau diberikan ke Muslim yang Yahudi tidak dapat, diberikan ke Yahudi yang Muslim tidak dapat. Maka ketika Rasul ditanya, kepada siapakah aku berbuat baik di antara mereka berdua, maka jawaban Rasul, aqrabuhuma baban, kepada yang paling dekat pintunya. Dan siapa yang dekat pintunya? Orang Yahudi. Artinya dalam berbuat baik jelas. Tapi dalam konteks agama, Al-Quran sudah menuntunkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau non muslim sebatas masuk masjid boleh, sebatas masuk masjid, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ibnu Hazm menjelaskan boleh, karena yang dilarang masuk itu adalah kalau di Masjidil Haram. Al-Quran mengatakan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, fala yaqrabu masjidal haram ba'da amihim hada. Coba nanti dicek ayatnya ya, agar mereka tidak mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, kenapa? Innamal musyrikuna najasun, karena orang musyrik itu keyakinannya najis, maka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Al-Quran tidak mengatakan janganlah mereka masuk ke masjid-masjid, tapi disebut Masjidil Haram. Artinya kalau masjid yang lain boleh. Jadi orang beda agama masuk masjid, kalau masjid yang lain selain Masjidil Haram itu boleh. Kalau ada maslahat dan la wilayata fihi, tidak mengintervensi. Kalau tidak ada maslahat dan mengintervensi, jelas tidak boleh. Contoh ada maslahat itu tukang servis apa misalnya ya AC, karena itu produksi dari tempat yang jauh dan teknisinya cari yang muslim susah misalnya, atau arsitek, boleh enggak? Boleh, ada maslahat. Tetapi kalau kemudian masuk masjid, kemudian di situ beribadah dengan apa namanya sesuai dengan keyakinan mereka, maka dalam agama kita batasnya sudah jelas. Dalam urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selagi di situ masih memungkinkan untuk diminta di tempat lain, maka itu hendaknya diminta di tempat lain. Kecuali kalau kemudian diminta di tempat lain nanti menimbulkan mudarat, nanti menjadi fitnah, maka itu ada pertimbangan lain menghindari mudarat. Tetapi pada prinsipnya, hukum asalnya masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah berhala. Masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah selain Allah. Masjid hanya diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa disarankan dengan cara yang lembut, diberikan alternatif yang lain. Kecuali kalau nanti karena ada pertimbangan lain, mudarat, menimbulkan fitnah atau pas bencana dan seterusnya, maka itu konteksnya adalah realitas yang terjadi di masyarakat yang jika itu dilarang menimbulkan huru hara. Tetapi tetap hukum asalnya tidak boleh. Wallahu alam bissawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mujiman Hafizahullah menegaskan bahwa dalam hubungan dengan non-muslim, kita harus membedakan antara masalah akidah dan hubungan sosial. Dalam bab muamalah, umat Islam dilarang menzalimi, mengganggu, atau merugikan non-muslim, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Namun,
dalam konteks ibadah dan keyakinan, agama Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Menurut beberapa ulama, non-muslim boleh memasuki masjid selama itu bukan Masjidil Haram, kecuali ada maslahat atau kebutuhan yang jelas seperti dalam perbaikan teknis masjid. Namun, non-muslim tidak boleh menggunakan masjid untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, karena masjid diperuntukkan khusus untuk menyembah Allah. Apabila non-muslim ingin beribadah, disarankan mencari tempat lain yang lebih sesuai, kecuali jika situasinya menimbulkan mudarat atau fitnah yang lebih besar. Intinya, hukum asalnya masjid tidak boleh digunakan untuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada kondisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan khusus. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.